Kakak harap semuanya di rumah penuh sukacita ya, walaupun masih di rumah jangan jenuh-jenuh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya kan Kak ya? Iya, kita harus semangat ya Kak. Betul Walaupun di dong. rumah kita tetap Sukacita. Karena Tuhan masih baik sama kita pada hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberkati Tuhan. Jadi kita harus mengucap syukur sama Tuhan hari ini lewat puji-pujian yang mau kita panjatkan. Yuk, biar semakin semangat Kak, kita mau nyanyi lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Oleh Tuhan. Oke? Yuk, kita nyanyi yuk. Sampai tepuk tangan ya Kak. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Wah, walaupun baru satu lagu masih semangat ya Kak ya. Oke, kita masih angkat lagu pujian kita mau kecaplah dan Lihatlah. Kita bikin gerakannya ya Kak, biar semakin semangat ya Kak ya. biar tangan mengantuk ya Kak. Ya, apalagi masih pagi nih Kak. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Bapa, kami ingin mengucap syukur atas berkat-Mu. Mohon maaf. Pine, tolong, itu suaranya kedengeran loh sampai sini. Tadi kamu gini-gini pun kedengeran loh. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Bapa, kami ingin mengucap syukur Bapa karena pada pagi hari yang cerah ini ya Bapa, kami masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami, adik kami, dan mungkin juga kami masih bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami ya Bapa. Bapa, kami tahu Bapa, corona ini membuat kami tidak bisa datang ke gereja ya Bapa, tapi kami percaya Bapa, berkat dan rahmat-Mu akan selalu kami nikmati dimanapun kami berada ya Bapa. Bapa, di mana sebentar lagi Bapa kami ingin mendengarkan
firman-Mu dan kami akan memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Kiranya dalam ibadah kami ini ya Bapa, Engkau selalu menyertai kami baik awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami satukan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Oke, kita biar semakin semangat Kak, kita mau nyanyi lagu tema kita nih. Kita kasih bocoran ya Kak. Kita kasih bocoran. Temanya itu tentang seseorang. Pasti adik-adik keselnya karena kalau seseorang banyak dong. Seorang nabi, Kak. Seorang nabi. Terus dia apa Kak? Cluenya lagi. Dia membuat sebuah bahtera. Wah, pasti jelas dong kalau yang membuat bahtera itu pasti Nabi Nuh. Yuk, kita mau nyanyi lagu Nabi Nuh dan istrinya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Sebelum itu kita mau angkat lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik dengan sikap berdoa. Engkau sungguh baik.
Selamat pagi adik-adik. Ya, bertemu lagi dengan Kak Anes pagi hari ini ya. Gak bosan-bosan ya dek mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Yuk, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, boleh siapkan Alkitabnya. Terus duduk yang manis, apakah di kursi atau duduk di bawah, apapun itu, kita persiapkan hati kita dan cara duduk kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, nah kita mau berdoa dulu, minta pertolongan sama Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti akan firman Tuhan. Yuk, kita mau berdoa ya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan di atas semuanya, karena atas kasih dan berkat kebaikan Tuhan Bapa, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelumnya kami sudah menaikkan pujian-pujian kami Bapa. Ini saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami dapat mengerti, kami dapat paham apa yang disampaikan oleh kakak kami. Begitu juga kami mau berdoa Tuhan buat kakak kami yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi dia, biarlah Tuhan juga yang memberikan kepintaran untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dulu. Nah, bahan kita hari ini diambil dari Kitab Kejadian 6 ayat 14 sampai 16 ya. Kitab Kejadian 6 ayat 14 sampai 16 ya. Kakak bacakan dari sini, boleh kalian ikuti di dalam hati ya. Perintah Tuhan kepada Nabi Nuh, yaitu judulnya Riwayat Nuh. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 500 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Iya. Nah, kita sudah mendengarkan isi dari bahan kita, yaitu mengenai Nabi Nuh membuat sebuah bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan menyuruh membuat bahtera yang sangat besar sekali. Bisa di sini tadi kita buat deh bahwa Nabi Nuh itu adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan, seorang yang dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Di daerah dia itu, di kota dia itu, semua orang berdosa ya. Semua orang berdosa. Nah, hanya Nabi Nuh ini yang tidak berdosa. Karena apa? Karena Nabi Nuh ini sering bergaul dengan Tuhan. Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi di lingkungan dia, walaupun banyak orang berdosa, tapi dia tidak mengikutinya. Nah, di dalam Tuhan memerintahkan Nabi Nuh membuat sebuah bahtera, ya, Nah, itu punya aturan, ya. Jadi Tuhan tidak memerintahkan Nuh, buatlah sebuah bahtera.
Jadi kamu buat bahtera seperti apa yang kamu inginkan, nggak seperti itu ya. Jadi Tuhan memerintahkan Nabi Nuh membuat sebuah bahtera, yaitu dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, seperti apa ukuran-ukurannya? Nah, tadi kita sudah bisa baca ya, bahwa ukurannya itu sudah ada, yaitu panjangnya 300 hasta. Nah, panjangnya itu 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Itu semuanya dikalikan dengan 45 cm. Satu hasta, kalau menurut yang kakak baca itu sama dengan satu hasta itu sama dengan 45 cm ya. Kalau dibayangkan itu sangat luas sekali ya, Dek ya. Apalagi yang dibuat itu dengan kayu gofir. Kayu apa itu ya? Mungkin kayu seperti kayu jati atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Tapi mungkin kayu gofir itu kalau melihat isinya daripada kapal ini, mungkin kayu yang sangat kuat sekali ya, yang tebal, yang memang benar-benar sangat kokoh sekali gitu ya. Nah, harus ditentukan. Apalagi yang ditentukan oleh Tuhan, sudah ditentukan semua ukurannya, tapi bagian-bagiannya juga Tuhan sudah tentukan. Tidak sembarangan ya. Nah, apa yang diperintahkan oleh Tuhan dibuat semua bentuk-bentuknya itu? Nah, di sini Tuhan sudah memerintahkan kepada Nusa, beginilah engkau harus buat. Ya, itu tadi panjangnya. Lalu Tuhan mengatakan kepada Nabi Nuh, buatlah atap. Buatlah atap pada bahtera itu. Karena apa? Takutnya nanti hujan gede datang semuanya ya. Nah, sebelumnya kakak mau ceritakan dulu kenapa Tuhan menyuruh Nabi Nuh membuat sebuah bahtera. Karena tadi seperti yang kakak katakan, Tuhan marah kepada orang-orang yang berada di wilayah sekitar Nabi Nuh. Mungkin manusia-manusia zaman dahulu sudah berdosa semuanya, hanya Nabi Nuh yang tidak. Ya kan? Semuanya sudah berdosa. Nah, tidak ada yang tidak berdosa. Dia semuanya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan marah. Karena marahnya, dia memerintahkan kepada Nuh untuk sebuah bahtera. Karena apa? Hanya keluarga dia nanti yang akan selamat. Nah, begitu juga pun ada nanti ceritanya, adik bisa baca di Alkitab ya, dibacakan di Alkitab nanti. Semua nanti hewan-hewan itu juga pasang-pasangan nanti hewan-hewan ini diangkut semuanya ke dalam kapal. Apakah burung, apa segala macam, ular, apa segala binatang yang yang hewan betina, jantan, semuanya masuk ke dalam bahtera Tuhan itu, bahtera ya. Nah, kenapa dibuat? Tuhan tadi menyuruh dibuat di situ. Buatlah atap pada bahtera itu, selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta, sampai selebar yang dibuat. Nah, buatlah atapnya. Karena nanti yang didatangkan oleh Tuhan itu adalah air bah. Bayangkan ya. Air bah. Kita banjir aja ya. Kakak nih pribadi nih sudah kena banjir sedengkul, lewat lagi ya sedengkul. Aduh, gimana ini? Aduh. Tapi nanti Tuhan mendatangkan air bah. Air bah seperti yang diceritakan di dalam Alkitab deh, sudah melewati gunung-gunung. Nah, kalau kita sudah bukan tenggelam lagi kali ya, Dek ya. Sudah, nggak bisa dibayangkan kalau udah setinggi gunung aja tingginya minta ampun, kita gimana ya. Nah, buatlah atapnya untuk melindungi nanti binatang-binatang dan keluarga Nuh di dalam bahtera itu. Nah, selanjutnya di sini dibuat lagi, itu pasanglah pintunya pada lambungnya, pasang pintu.
itu nanti pintu untuk semua binatang masuk ke dalam, atau keluarga Nabi Nuh masuk ke dalam semuanya ya fungsinya. Nah, terus dibuat lagi di sini, buatlah bahtera itu bertingkat bawah ya. Ada tingkat bawah, ada tingkat atas, ada tingkat tengah, bawah, tengah, dan atas. Jadi bertingkat-tingkat semuanya. Kenapa dibuat seperti itu, Dek? Karena apa? Nanti semua dibagi-bagi. Ada tempat hewan ini, ada tempat hewan ini, nggak semuanya. Bayangkan kalau ada harimau di dalam ya, bagaimana Nabi Nuh itu? Nah, jadi semuanya itu dibagi-bagi, pintu-pintunya semua dibagi-bagi. Dan buatlah katanya di situ pintunya tadi ya, pintu. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu kau buat berpetak-petak dan ditutup dengan pakal ya, pakal dari dalam. Pakalnya dari dalam mungkin ya, dari dalam atau dari luar. Jadi supaya lebih kuat ya, supaya lebih kuat nantinya. Karena sangat deras sekali, atau mungkin selama 40 hari 40 malam hujan datang tidak ada henti-hentinya. Bisa dibayangkan ya deh ya. Makanya dibuat pakal dari dalam, dari dalam dan dari luar gitu, supaya nanti kuat menampung semuanya ya. Maksudnya ketika air datang tidak rembes masuk ke dalam gitu. Nah, luar biasa Tuhan itu ya. Dia sudah menentukan. Dan luar biasanya adalah Nuh dipakai Tuhan untuk membuat semuanya. Semua yang diperintahkan oleh Tuhan membuat kapal itu dengan ukuran-ukuran yang ditentukan, Nabi Nuh buat semuanya. Tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan yang dibuat oleh Nabi Nuh. Dia melakukannya. Kalau menurut ceritanya, setelah kakak baca ya, ada yang buat di situ 50 tahun. Lama ya dek ya. 50 tahun ya. Membuat bahtera itu tidak sebentar. 50 tahun. Ada juga yang buat di situ 150 tahun. Wah, makin lama lagi ya. Nah, 50 tahun saja itu sudah lama ya, sudah lama. Nabi Nuh buat sendiri. Hari ini dia buat, besok dia buat, sampai 50 tahun selesai. Ketika selesai bahtera itu semuanya, Tuhan perintahkan untuk Nabi Nuh memasukkan semuanya hewan-hewan berserta keluarganya ke dalam bahtera itu. Ketika sudah semuanya masuk, datanglah air. Ya, datanglah air bah itu. Sampai 40 hari 40 malam deh. Luar biasa sekali. Kakak gak bisa bayangkan itu bagaimana. Coba kalian bayangkan ketika itu datang kepada kita, apa yang terjadi? Takut, ya, ketakutan. Nah, kakak juga takut ya deh ya. Nah, Tuhan menyuruh Nabi Nuh membuat sebuah bahtera besar. Karena apa? Hanya Nabi Nuh yang bisa melakukannya. Karena apa? Semuanya karena apa Tuhan menyuruh Nabi Nuh? Karena apa? Karena Nabi Nuh lah ya orang yang tepat sekali untuk membuatnya. Karena apa? Dia di mata Tuhan, Nabi Nuh itu tidak tercela. Maksudnya dialah orang yang paling benar. Dia selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau di sini kakak ceritakan seorang Nabi Nuh itu ya. Kenapa? Seperti yang kakak bilang tadi, Nabi Nuh itu adalah orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Suka bergaul dengan Tuhan maksudnya bukan bergaul bermain petak umpet bersama Tuhan, bukan. Nah, Nabi Nuh itu adalah orang yang senang bergaul dengan Tuhan itu melalui doanya. Ya, setiap apa yang dilakukan Nabi Nuh, dia meminta bagaimana harus yang dilakukan. Setiap apa yang dikerjakan oleh Nabi Nuh meminta kepada Tuhan. Ya, Nabi Nuh itu selalu
selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, sekalipun banyak orang di dekat dia, di sekitar dia, di seluruh wilayahnya itu adalah orang berdosa, tetap Nabi Nuh berpendirian dan selalu mengikuti Tuhan. Apa maksud dari tema yang dibuat ke kita? Temanya membuat bahtera. Kenapa Kak maksudnya temanya itu membuat bahtera? Apa artinya di dalam kehidupan kita? Nah, Dek, Tuhan sudah membuat bahtera keselamatan bagi kita. Ya, Tuhan sudah membuat bahtera keselamatan. Dia sudah merancang kehidupan kita. Dia sudah membentuk kehidupan kita. Dia sudah menentukan kehidupan kita, ya. Tinggal bagaimana kita. Kalau Nabi Nuh tadi bagaimana? Dia sudah melakukan apapun yang dibuat oleh Tuhan. Nah, seperti kapal tadi, ya. Kapal tadi, Tuhan sudah menentukan semuanya. Tinggal kita. Kalau misalkan kita dekat dengan Tuhan, terus kita sering bergaul dengan Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan, misalkan kita mau sekolah, mau belajar, ataupun mau mengerjakan sesuatu, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Segala kehidupan kita ikut sertakan Tuhan. Nah, kalau misalkan kita tidak bergaul dengan Tuhan, ya, seperti bahtera tadi. Kalau tadi Tuhan memerintahkan Nabi Nuh membuat sebuah bahtera, tapi Nuh tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, asal buat saja. Bagaimana jadinya, Dek? Jadi ini bahtera, ya. Jadi bahtera, tapi sesuai yang diinginkan oleh Nabi Nuh, tidak seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana jadinya? Karena apa? Bisa aja, ya, kapalnya itu bisa aja oleng ya, Dek, ya, bisa oleng, atau mungkin dia tenggelam. Karena apa? Tidak sesuai yang dibuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Tuhan sudah merancang kehidupan kita. Tuhan sudah membuat kehidupan kita seperti saat ini. Tapi kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, tidak meminta pertolongan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, setiap apapun yang kita lakukan, apa yang terjadi? Kehidupan kita bisa oleng. Ya, bisa oleng kehidupan kita. Kenapa? Misalkan nih, kita tidak pernah berdoa, ya. Kita melakukan sesuai dengan kehendak kita, ya kan? Melakukan kehendak kita. Nah, kita melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Memang kelihatan bagus kehidupan kita, tapi pada saatnya nanti, akhirnya nanti, itu akan kelihatan. Karena apa? Endingnya nggak bagus. Kita bisa oleng. Nah, kalau untuk anak remaja bisa dikatakan mencari jati diri. Karena apa? Karena saat ini anak remaja semuanya pada saat ini masih mencari jati diri. Bagaimana sih diriku? Bagaimana sih aku ini? Sebenarnya itu aku bagaimana? Bisa juga kita tidak mengenal diri kita. Aku sih sebenarnya seperti apa ini, gitu, ya. Nah, kita melakukan pergaulan dengan orang-orang yang ya, bukan dikatakan dengan tidak benar, ya, Dek, ya, bukan. Tapi kita bergaul dengan orang-orang yang tidak, misalkan tidak melibatkan oleh Tuhan. Kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, otomatis kita juga mengikut seperti itu. Kehidupan kita bagaimana? Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita seperti laki-laki mau merokok. Satu lagi, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, atau mungkin ke gereja. Kalau sekarang by online, males.
Kan dengarnya kan via online. Apaan, ngantuk, ya kan? Tidak senang. Atau mungkin kita mendengarkan firman Tuhan itu dengan orang tua. Kalau dengan orang tua kan bawaannya, aduh gimana ya ini, kalau tidak ikut nanti orang tua marah, kalau nggak ikut nggak ibadah. Lah, mendingan ibadah sekalian ya dek ya. Ikuti ibadah, seperti ya setiap hari kita memberikan informasi untuk setiap minggu ya dek ya, memberikan informasi untuk mengikuti ibadah. Atau kita tidak berdoa, atau mungkin kita pas sekolah, karena kita tidak melibatkan Tuhan, kita melakukan hal yang tidak diinginkan dia. Apa? Kita menyontek, kita berantem di sekolah. Kalau laki-laki, perempuan bergosip ya, bergosip ria, atau mungkin mengebuli teman-temannya. Kalau saat ini ya, bully teman-temannya, atau mungkin melawan orang tua, maksudnya melawan orang tua gitu. Kita sudah mempunyai tugas di rumah, tapi kita tidak melakukannya. Harus diperintahkan orang tua baru kita mengerjakan. Jadi kehidupan kita bisa juga oleng, ya, oleng, tidak seimbang. Kalau di air tadi, kapal itu tidak seimbang. Bisa kadang-kadang jatuh dan bisa juga enggak. Kadang jatuh, kadang enggak. Nah, melalui tema kita membuat bahtera, kita buatlah bahtera kehidupan kita dengan benar, ya. Dengan apa yang Tuhan mau. Dengan ukuran-ukuran yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Seperti tadi kita bergaul dengan Tuhan, sering berdoa, melakukan sesuai kehendak Tuhan. Adik-adik remaja sudah tahu apa yang kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Adik-adik di remaja sudah tahu. Nah, kita melakukan itu semuanya. Kalau kita melakukan itu semuanya, otomatis kehidupan kita seimbang seperti bahtera tadi. Bahtera tadi di atas air bah yang sangat tinggi sekali, seimbang dia. Walaupun air tetap berdatangan dari bawah, dia naik pelan-pelan ke atas. Naik pelan ke atas. Nah, kalau tadi tidak seimbang, dia bisa gampang tenggelam ke bawah. Kita juga seperti itu. Kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, kita tidak libatkan kehidupan kita dengan Tuhan, kita bisa oleng dan tenggelam. Narkoba, ya, narkoba yang terjadi, atau mungkin hal lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu. Kita bandel, endingnya nggak bagus. Karena apa? Kita bisa nanti jadi orang yang bandel ya dek ya. Kita menjadi orang, apa istilahnya itu, sampah masyarakat, tidak berguna di masyarakat. Karena apa? Kita pengangguran. Karena apa? Akal dan pikiran kita tidak berguna karena kita tidak libatkan oleh Tuhan. Nah, supaya kita seimbang di dalam kehidupan kita, semakin lama semakin naik, walaupun banyak godaan-godaan dari bawah, tapi kita tetap lulus sampai ke atas ya dek ya. Sampai ke atas, sampai nanti surut lagi air bahteranya ya. Nah, jadi Tuhan mau pada hari ini kita mau bergaul dengan Tuhan, ditentukan oleh ukuran-ukuran apa yang seperti yang Tuhan mau. Percayalah bahwa kehidupan kita akan seperti bahtera, hidupnya seimbang sampai apapun yang terjadi, kehidupan kita sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, mari adik-adik, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Tetap libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa kita berdoa setiap apapun yang kita lakukan ya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, yaitu mengenai Nabi Nuh membuat bahtera seperti yang Kau perintahkan Bapa. Engkau memberikan semua ukuran-ukuran, Kau sudah tentukan semuanya. Apa yang harus dilakukan oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh mendengarkan firman, mendengarkan perintah-Mu Tuhan, dan dia melakukannya dengan baik sehingga bahteranya selesai dengan baik. Begitu juga dengan kami Tuhan. Tuhan sudah menentukan semua kehidupan kami. Bapa, bantu kami Tuhan untuk selalu mengingat Engkau Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk selalu
mau melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami, agar kami bisa seimbang selalu dalam kehidupan kami, agar kami tidak tenggelam di dalam kehidupan kami, agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, pakailah kami Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami selalu senantiasa dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik di rumah boleh disiapkan persembahannya, dilipat dengan rapi. Mari kita mengumpulkan persembahan, kita mau angkat lagu pujian Isekin kami enda o Bapa. Isekin kami enda o Bapa, maka kami ngasuh merebanu laboban gegeh kami o Bapa, laboban reman kami kampesil ibas kami o Bapa, eka bekas pemerenduman kami, enda sada bagi Bapa, dipersembahkan kami. Sekarang sudah di penghujung ibadah kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum mengakhiri ibadah kita masih mau angkat satu lagu pujian lagi ya Kak? Iya dong, Kak, biar Kita semakin semangat. mau nyanyi bukan sembarang pekerja. Ya, tahu semua di rumah? Pastinya tahu ya Kak? Oke, kita bernyanyi sambil dengan semangat. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan tanda ucapan syukur kami. Tuhan, sebagian pemberian-Mu kami kembalikan, tandanya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, biar persembahan kami bisa dipergunakan untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah memberikan persembahan ini. Tetap berkati mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, sehingga kami bisa tetap memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Kami juga berdoa Tuhan kepada-Mu untuk 1 minggu kehidupan kami. Biarlah Tuhan tetap campur tangan Bapa, baik kami di rumah, baik kami di luar rumah Tuhan. Tetap lindungi kami, ajari kami Tuhan. Walaupun saat ini COVID-19 masih ada di negara kami Tuhan, tetap lindungi kami, ajari kami untuk tetap menjaga jarak dengan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua guru KKR kami, tetap berkati mereka, tetap berikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka juga tetap bisa mengajari kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, tetap berikan mereka kesehatan. Demikian juga kami, anak kecil,
anak balita. Tuhan tetap berkati kami dalam pendidikan kami, dalam kesehatan kami, dalam pertumbuhan kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.